Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun walitasgo ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaktarifu ma hum muktarifun. Quran surat Al-An'am 112-113. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Pertama, pelajarannya bahwa bagi setiap pembawa kebenaran pasti ada lawan. Di sini yang diungkapkan nabi itu pembawa kebenaran. Pelajarannya siapapun pembawa kebenaran, penyampai kebenaran, pasti ada lawannya. Aduun, musuh diungkapkan sini. Yang masing-masing berjuang. Pembawa penyampai kebenaran berjuang agar kebenaran itu sampai kepada yang lain. Sementara lawannya berjuang menghadang agar kebenaran tidak sampai. Ada ungkapan setan dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah. Syatona itu. Karena itu siapa saja yang menjauhkan dari rahmat Allah disebut syaitonun, yaitu sifat setan itu. Bisa dari jenis jin, bisa dari jenis insiyun, manusia. Bisa dari jenis jin yang tidak terlihat, ada tapi tidak terlihat. Jenis jiniyun itu ada 3. 1, al-akhyar yang selalu baik, yaitu malaikat. Sebaliknya ada al-ashror yang selalu jahat, yaitu iblis. Dan ada di antara itu, yaitu jin. Jadi jin itu termasuk jiniyun. Jin itu asal artinya yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat jin, itu bohong.
bukan juga disebut jin. Jin itu artinya tidak terlihat. Itu tuluy ngaku atau jadi katingali lain jin atuh. Nah gitu ya. Itu banyak kebohongan masalah itu. Itu termasuk makhluk gaib yang Allah tidak dohirkan kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Apakah jin suka ada dalam diri kita? Aroreameun jin lagi lah. Rek nanaonan aya dina awak jelema. Ada alam tersendiri, cuma kewenangannya hanya sebatas yuwaswisu fi sudurinas. Kewenangannya hanya itu. Berbisik, menggoda, itu. Jadi setiap yang menjauhkan orang dari rahmat Allah disebut jin setan, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Kalau contoh ini ya, pamannya ibu-ibu menghalangi bapak untuk berinfak. Secara sifat ibu tong ambek. Maka secara sifat berarti terpengaruhi oleh sifat syaitonun gitu. Atukeun bae bapak poe imah tong salat. Kagok itu proyek. Berarti ibu sedang terpengaruhi oleh sifat syaitonun begitu. Kalau bapak memaksa untuk membuka aurat tong dijilbab cenah mah meuni jiga nini tinggal itu nu teu dijilbab mah meuni pareot. Berarti bapak ini sudah terpengaruhi sifat syaitonun begitu. Iya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli. Satu sama lain saling mewahyukan. Jadi kata-kata wahyu itu bisa dinisbahkan makhluk kepada makhluk, bisa dari Tuhan kepada makhluk. Apa wahyu itu? Sanes urang dieu. Iya. Wahyu itu asal artinya berbisik dengan cepat. Itu asal bahasa. Karena itu wahyu bisa diartikan bisikan, bisa diartikan ilham, bisa diartikan juga dorongan, insting. Seperti dalam Quran, di sini diungkapkan yuhi ba'duhum ila ba'din, maksudnya satu sama lain saling membisiki, mempengaruhi agar mereka bisa bersama-sama dalam menghalangi kebenaran. Begitu. Ini oleh Allah diterangkan. Karena itu pemegang kebenaran, penyampai kebenaran, jangan heran dari dulu pun sudah begitu. Justru dengan dihalangi itu malah seringkali jadi tambah meluas. Ada ungkapan dari Rasulullah bahwa Islam ditegakkan oleh orang-orang kafir. Karena Rasul itu cerdas memainkannya. Ketika beliau menyatakan sebagai nabi itu banyak yang menolak kan di Mekah itu. Tiap tahun biasa ada ibadah tawaf di Baitullah, datang dari mana-mana. Melaksanakan, melanjutkan ajaran Ibrahim, tapi dengan cara yang sudah rusak karena akidahnya syirik. Kekhawatiran mereka kalau orang-orang luar Mekah bertemu dengan Nabi Muhammad ini. Biasanya kalau sudah bertemu ngobrol masuk Islam begitu. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana cara menghalangi orang-orang. Ya, hasil musyawarah disebarlah tiap tahun ibadah itu. Di sebelah timur siapa? Harus ngomong apa? Nah gitu. Jadi hasil putusan itu pertama
halangi orang, katakan kalau di Mekah ada yang bernama Muhammad ngaku jadi nabi, dia majnun, gila. Di selatan dipasang orang. Kalau ada yang datang omongkan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Di sebelah utara dipasang, omongkan Muhammad itu kahin, dukun. Nah begitu. Setiap yang datang untuk melakukan tawaf di Baitullah itu dipegat, diberitahu, awas kalau nanti ketemu dengan yang namanya Muhammad ngaku jadi nabi, dia majnun. Jadi orang yang tidak tahu sekarang tahu bahwa di Mekah ada yang ngaku jadi nabi gitu. Akhirnya orang penasaran, mana jelemana, nah gitu. Justru jadi Islam ditegakkan oleh orang-orang kafir. Mereka berjasa mengiklankan Muhammad jadi nabi. Kapan mayar iklan teh mahal, maranehna marido. Nah disinilah ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana jahat. Allah balas rencana dan tidak ada rencana yang paling baik kecuali rencana dari, nah begitu saja jalan pemegang kebenaran ya. Kemudian juga wahyu itu dari Allah ya kepada binatang ada seperti an-nahl. Wa uha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mewahyukan kepada an-nahl, lebah, nyiruan, berupa dorongan, insting ini. Kemudian juga ada wahyu diberikan kepada manusia bukan nabi, seperti ibu Nabi Musa. Bisa dilihat dalam surat Al-Qasas yang awal. Wa auha ila ummi Musa an alqihi fil yammi. Nabi ibu Musa itu kebingungan karena waktu itu ada instruksi Firaun, setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil bunuh semua. Karena dari kekhawatiran kursinya ada yang menggulingkan, ada yang menghancurkan kekuasaannya. Berdasarkan impian, yaitu anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Karena itu instruksi Firaun, babat saja semua, bunuh. Pelajaran berharga ini, ketika orang takut tidak dengan akal yang benar, ketika orang takut tidak dibimbing dengan nurani, tindakannya pasti dolim. Pasti tindakan nanti sabalang bentor cek sunama. Kalau rasa takut tidak dibimbing oleh akal yang sehat, kalau takut tidak dibimbing oleh nurani, itu biasanya melahirkan tindakan membabi buta, babat saja, tewak, penyara gitu we. Kalau dulu mah eta subversif dulu teman, Ukraina mah teu bijeulinya eta. Zaman siapa itu dulu? Pokoknya itu kan lahir dari rasa takut yang tidak dibimbing oleh akal, tidak dibimbing oleh nurani. Rasa takut itu ada modal supaya selamat. Rasa takut itu modal dari Allah, anugerah supaya hati-hati, tapi harus dibimbing nih. Karena seringkali dari rasa takut melahirkan tindakan yang membabi buta. Bakat kusieun pan, teu ngeunah, loba nu nagih salaki dipaehan. Gunung orangnya itu di berita itu dibunuh sama yang muda, ini bekisieun ya, aduh. Yang begitu. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya tindakan-tindakan keras yang muncul. Pertama, takut itu mesti dikendalikan oleh akal yang sehat. Kalau dulu belum ada penerangan listrik, banyak kebun-kebun kalau di belakang rumah, tahayul masuk, juri gitu, hantu itu. Kalau berjalannya tidak nampak itu, gede. Itu yang ada di sini.
pas keluar melalui dapur tak peting-peting reka cai dari luar pancai teh ningali aya anu teu napak badak kok ini juri gitu. Pasti lari. Ini dulu digunakan. Kalau yang hidup pasti bergerak atau baledog atuh. Kalau tidak bergerak berarti bukan yang hidup. Ternyata bergerak, maju, mundur, tapi tetap di situ. Ah, ini bukan. Nah, gitu. Kalau yang hidup bersuara, tapi tidak bersuara, iya mah. Gerakannya tetap di sana. Ah, berarti bukan. Gitu. Di teang tepe calana poho. Yang gitu. Dan juga lebih jauh adalah dibimbing oleh nurani. Nurani yang dibimbing oleh risalah kebenaran dari Allah. Begitu ya. Nah, insya Allah ini tidak akan melahirkan tindakan yang salah. Karena rasa takut seperti itu Firaun menginstruksikan membunuh. Tetapi itulah rencana Allah lebih baik. Malah yang menggulingkan kursinya itu kan di paraban ku Firaun. Ada di lingkungan Firaun, siapa yang berani mengganggu? Nah, itu matas ge. Yakinilah Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Kemudian ada berita anak itu nangis, tidak mau nyusu. Siapa perempuan yang datang dibayar, asal daik nyusuan budak dibayar. Gak ada tuh. Lalu ibunya melamar untuk menyusuinya, langsung ada ke indungna jeung anak pangi dilindungi, dahar ngeunah dibayar ongko. Gitu. Seringkali kita ragu-ragu sih kepada Allah ya. Ya, begitu. Nah, kemudian ada wahyu yang berisi syariat. Nah, ini diberikannya kepada Nabi. Jadi kepada bukan Nabi juga Allah beri wahyu, tapi bukan syariat. Yang diberikan kepada Nabi adalah wahyu syariat. Siapapun yang mendapat wahyu mengaku-ngaku itu kan dinyelekan dengan saurang. Yang mendapat wahyu itu ya. Silakan dalam bentuk ilham atau apa ya silakan kalau mengakui, cuma siapa yang bisa menjadi saksi nggak ada. Ketika Allah memberikan semacam dorongan terhadap naluri instingnya nggak ada yang tahu. Kemudian dia ngaku, ya kalau ngaku semua orang bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau mengaku bahwa dia dapat wahyu yang berisi syariat? Ya silahkan. Tapi apa data-datanya? Jadi yang aku jadi nabi silahkan, tapi mana bukti kenabian? Nah, di sini yang memisahkan. Bagi yang menerima wahyu syariat yaitu nabi, Allah beri bukti kenabian, namanya mukjizat. Mukjizat. Quran itu mukjizat. Karena itu Allah sudah memberikan semacam arahan, siapapun yang mengaku jadi nabi, suruh saja buat Quran 10 surat saja. Bisa tidak? Atau dalam Quran surat Al-Baqarah ada fatu bisuratin, nah, tinggal begitu saja. Sok. Itu kalau benar ngaku gitu. Sekedar membuat susunan yang baik, yang enak didengar bisa. Tetapi harus bermuatan ajaran tarbiyah kholqiyah dan hulukiyah, itu tidak bisa kalau bukan Allah. Kalau bermuatan tuntunan dunia dan akhirat, ini tidak bisa. Tidak ada yang melebihi Quran. Tapi kenapa seringkali kita ini ya takjub dengan ungkapan-ungkapan manusia yang tidak bermuatan ukhrawi, sementara Quran lebih dari itu kita tinggalkan. Ini catatan saja, sanes nyindiran. Cuma dari 24 jam waktu yang Allah sediakan, sempat tidak baca Quran 30 menit dari 24 jam. 15 menit atuh. Apa sendirian mau bersama-sama terserah.
Fasaufa tus'alun, kamu nanti akan ditanya bagaimana sikap terhadap Al-Qur'an itu. Begitu ya. Nah, sempatkanlah 15 menit atau 30 menit sehari sendiri bersama di rumah di masjid terserah, tapi sempatkan waktu. Ketika hati jauh dari Quran biasanya mulai keras. Kalau sudah keras sulit menerima nasihat. Kalau sudah tidak siap menerima nasihat pasti hancur hidup. Karena manusia banyak kekurangan. Seringkali keliru, lupa dan lain sebagainya. Pansok sering pohonnya bunyi. Dahar wae pokok asa acan. Dasar tukang dahar. Nah begitu. Dan seringkali ada yang mengaku menerima wahyu yang berupa ajaran. Tinggal kita banding saja dengan Quran. Ini sebagai pengembalian. Kalau tidak ada dalam Quran Sunnah berarti bukan itu. Supaya tidak pusinglah. Banyak sekarang yang tertipu ya karena ini dari Allah, ini dari Rasul, tapi dalam Quran Sunnah tidak ada. Sebagai patokan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya tiada lain aku ini manusia seperti kamu. Nah ini dalil jari tangan Rasul 5. Ini dalil jari kaki Rasul 5. Innama ana basyarun, manusia seperti kamu nya 5 gitu. Waktu tahiyat Nabi menggerakkan curugna telunjuk dan menggerakkan mana telunjuknya nu ieu sarua we pan manusia Rasul teh. Bisi gitu telunjuk nu dimaksud telunjuk Nabi mah peureub telah sama. Inama ana basyarum mislukum. Terlihat oleh sahabat duduknya tahiyat awal, duduk tahiyat akhirnya, bagaimana beliau berisyarat itu manusiawi. Karena itu dalam syahadat diungkapkan dengan 2 lafaz, abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa kahartos. Untuk dinya. Kenapa diungkapkan abduhu wa rasuluhu? Sebagai hambanya wajib beliau salat. Salatnya seperti siapa? Seperti salat Rasulullah. Begitu. Biar baik. Abduhu, karena itu beliau masuk surga bukan karena rasulnya. Bukan karena jabatan nabinya, tetapi dari amal solehnya sebagai hamba Allah. Abduhu wa rasuluhu, dan sebagai rasul yang wajib menyampaikan risalah. Jadi sebagai abdunya sama. Karena itu beliau salat itu melaksanakan perintah Allah. Salat yang itu yang dari Allah itu. Sebagai abduhu. Sama seperti kita. Beliau saum, beliau salat, beliau beristri, beliau makan, beliau minum, ya. Nah di kita ini seringkali ya terkecoh. Seringkali kita mengikuti abdunnya. Padahal kita diperintah mengikuti Rasul. Itulah. Sebagai abdun beliau pakai pakaian bentuknya kumaha adatna we, adatna orang Arabnya gitu atuh. Di urang adatna make batik ya itu kan manusiawinya. Tuluy urang nurutan make baju Arab pek wae da teu dicare. Irung beda. Tetapi salatnya ini adalah risalah. Nah, gitu ya. Innama ana basyarun, manusia seperti itu. Wujudnya terlihat. Apa yang membedakannya? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu syariat. Andaikan bukan wahyu syariat ya sama saja dengan yang lain yang mengaku-ngaku. Wahyu syariat. Nah ini buktinya, silahkan diteliti Quran itu.
Kalau ada yang lain sama silahkan. Bohongkan Muhammad. Bohongkan tuh Quran. Tolak Quran kalau ada. Makanya ditantang, sok atuh mana? Pak tu bisuratin. Nah, begitu. Ini dari Allah. Bukan buatan Muhammad. Sampai sekarang tidak ada, berarti benar Quran itu. Menurut akal Quran itu benar. Kan tidak ada yang sanggup membuat. Maka akal mengharuskan menerima kebenaran. Dan menurut syariat wajib beriman kepada kebenaran. Inna ma'ana basarum mislukum yuha ilayya. Begitu. Karena itu kalau ada semacam penentuan strategi perang dulu, kalau beliau mengatakan di sana tempat kita, sahabat bertanya, ini wahyu bukan? Kalau katanya ini wahyu, sudah reka hati rek henteu geus Allah mah pasti benar. Tapi kalau kata Nabi ini ijtihad saya, baru sahabat itu bagaimana menurut ijtihad saya begini. Begitu. Besok tanggal 9, 10 itu wahyu itu syariat. Saum, Tasu'a, Asyura. Ya. Hukumnya sunat. Saya tidak akan mengubah hukum. Besok itu saum, Tasu'a, Asyura. 9, 10 bulan Muharram. Hukumnya sunat. Cara saumnya biasa saja. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak sahur, tidak apa-apa. Kalau sahur ya bagus. Seperti biasa sajalah ya. Bagaimana kalau cuma 1 hari saja? Terserah, silahkan. Dan itu kan 9 dan 10 sunat dua-duanya. Ada yang sehari saja. Tanggal 10 silahkan. Sehari tanggal 8 silahkan gitu. Tinggal sapoe deui nepi ka henteu. Gitu. Iya. Tidak saum pun tidak apa-apa. Ada ustadz ini ya. Nah, sekitar jam 9 pagi lah. Tuh kalau tidak salah waktu saum Tasu'a Asyura itu. Itu saum ngopi gehu tapi di luar. Atuh najan teh saumnya tong di luar. Kapanggih ku ibu-ibu da joli tunjuk langsung atuh. Ustad teu saum cenah. Cek eta ustad teh pan sunat ibu. Nya sunat oge keur ustad mah kedah we cenah. Atuh jadi wajib. Manya dipisah-pisah sarua we keur ustad ge sunat. Jol we alasan ustad teh abdi mah ibu ngajar teh lain ngomong wungkul ta jeung buktina. Ya gitu saum teh sunat. Iya. Kalaupun tidak apa-apa karena sunat ya. Itu syariat dari Allah. Wajib kita mengakui syariat itu. Dan juga kita mengakui bahwa syariat bagi saum Tasu'a Asyura sunat begitu. Tapi dari sisi mengakui syariat itu wajib. Bahwa ini wahyu dari Allah. Saya ambil contoh lain ya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, ada kelompok yang tidak mau bayar zakat. Alasannya Muhammadnya sudah meninggal. Kata Abu Bakar, perangi mereka. Umar yang keras saja kaget. Biasanya kan Abu Bakar lembut. Tapi di sini Abu Bakar menyatakan perangi mereka. Bagaimana? Kata Umar, kenapa engkau mau perangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Cuma karena tidak bayar zakat. Abu Bakar menjawab, aku bukan mau memerangi yang tidak bayar zakat. Tapi aku mau memerangi orang yang tidak mau mengakui hukum zakat. Gitu. Kalau ada orang tidak salat berdosa. Dia muslim tidak salat berdosa. Tapi kalau tidak mengakui hukum salat itu lain lagi. Itu akidah. Kufur itu. Jadi kalau ibu tidak salat tidak kufur tapi berdosa.
Tapi kalau tidak mau mengakui hukum salat itu kufur. Itu akidah. Mending mana ibu? Jadi Abu Bakar itu bukan mau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat, tapi orang yang tidak mau mengakui hukum. Iya, itu akidah kan? Nah, begitu. Jadi besok itu syariat akui hukum saum dan sunat hukumnya gitu. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Wajib ya. Hari tahajud sunnah Rasul. Ibu tahajud ente? Kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Dan kita mengakui bahwa tahajud menurut sunnah Rasul hukumnya sunat. Liar. Artinya tidak melakukan tidak berdosa. Karena menurut sunnah Rasul hukumnya gitu Bu. Cerdas karena sunat. Silakan besok yang mau saum, yang tidak apa-apa. Tapi kita mengakui bahwa itu adalah syariat. Ya. Tasu'a dan Asyura. Kenapa tidak menyambut 1 Muharram? Kenapa kita tidak menyambut 1 Muharram? Tidak merayakan seperti tahun baru Masehi. Ya. Ada kelompok gabungan mahasiswa yang mau pinjam tempat di Ciganitri, mau menyambut 1 Muharram, merayakan. Mau meninggikan syiar Islam. Saya tanya jam berapa mulainya? Jam 10 malam. Udah tausiah dulu, selesai tausiah lalu diungkap dosa-dosa, introspeksi, muhasabah. Nangis bersama. Kemudian berdoa dipimpin oleh ustaznya sambil nangis. Saya mah teka pakai dah tuh bisa mimpin doa bari cerik teh. Jeung aya cerik direncanakeun ieu teu kahade. Selesai itu kemudian tahajud berjamaah. Pas tengah malam itu. Saya tanya, Pak tidak salah? Maksud Bapak kenapa? Menyambut 1 Muharram jam 10 malam. Bukankah pergantian tanggal hijriah itu maghrib? Jadi bukan nyambut, tinggal lencing jang. Ya kan pergantian tanggal itu maghrib. Kok disambut jam 10? Kalau menyambut jam 10 itu jadi Masehi. Kan? Kalau mau jam 4 cingjang, nyambut mah jam 4 sore. Kalau mau nyambut mah jam 4 sore, sok ada tausiah, muhasabah, tuluy tahajud berjamaah. Si bapak mencerita tahajud jam 4, namanya tak geningan cing ngerti atuh jangan. Enggak lah, pertanyaan dari saya itu apa Rasul begitu caranya? Saya tanya, siapa yang lebih tahu tentang syiar Islam? Rasul atau kita? Rasul. Apa Rasul begitu caranya? Nah, itu Pak. Sok mikir lah. Apa bisa menegakkan syiar Islam dengan cara yang tidak Islami? Apalagi ngabring mawa obor. Kita ungkap sejarah. Dulu kerajaan besar yang suka menjajah ada 2. Blok Barat Romawi, itu pusat agama Nasrani. Itu. Blok Timur kerajaan Persia, pusat agama Majusi yang mempertuhankan api. Nah, kerajaan Persia yang besar sekarang menjadi negara Iran, pusat agama Syiah. Jadi kalau umat Islam menyebut 1 Muharram ngabring mawa obor, yang senang siapa? Tuh, gedingan. Kakara sadar. Ini ya, perlu saya sampaikan itu. Kan sudah jelas Nabi menyatakan man tasyabbaha biqaumin. Nah, itulah. Udahlah kembali. Jadi kita mau ikuti wahyu yang mana sekarang? Tong nuturkeun wahyu panyilukan. Kenapa? Ya kan dia tidak punya surga. Ikutilah yang punya surga, gitu. Kenapa? Sebab tujuan akhir hidup itu kan ke sana. Iya. Tujuan akhir kita kan ke sana. Kalau tidak punya tujuan akhir di surga, waduh rugi hidupin dunia ini apa sih? Ambang begini. Ngumpulkeun harta loba
dahar dicare ku dokter. Uang banyak. Usaha gede, teu meunang dahar sate domba. Diakalan kuno dagang ai sate domba, sate sapi pan. Bapak ibu kadinya teh langsung ditanya, "Dupi bapak domba sapi?" Tuh. Ini mah sate ayam. Teu meunang dahar gulai domba, teu meunang dahar peuteuy, teu meunang dahar jengkol. Padahal harta terus bertumpuk. Rezekinya makin kecil, jumlah makin besar, tapi rezeki makin kecil. Tanggung jawabnya besar sebagai pemilik. Teu meunang asin, teu meunang peuteuy, jengkol, sambal, sate domba, gulai teu meunang. Paehan we aing teh. Jadi ini catatan ya. Semua manusia pasti sampai pada titik miskin. Ada yang miskin uang, ada yang miskin kekuatan. Sama tuh akhirnya. Kalau di akhirat tidak masuk surga, apa? Nah gitu. Berat tuh Pak. Lebar lah. Karena itu hendaklah kita pikirkan itu ya. Nah di sini arahannya. Paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, dengan rahmat Allah di akhirat nanti, falyamal amalan sholihan, lakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Nah di sini surat ini pertama dasar yaitu tauhid, innama ilahukum ilahun. Kemudian tujuan akhirat, setelah jelas tujuan baru kita bikin program kerja, langkah kerja supaya sampai ke tujuan itu. Ini sudah disiapkan oleh Allah. Ini dasarnya, tujuannya surga, ini langkah-langkahnya. Begitu. Ikutilah wahyu dari Allah, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas sekarang. Ketika berbeda dengan apa yang diwahyukan Allah, berbeda dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul, tidak akan sampai ke surga. Ke surga tenepi di dunia riweuh itu. Sebab di dunia mah orang berbangga dari kelemahan kan. Orang itu merasa hebat dari kelemahannya. Eta sakapeung meseri we. Agugu hawa nafsu, sakitu geus teu bisa leumpang geura. Dasa truk mereunannya teungeunah ambek panu kitu mah gede ambek. Mana cenah badog kadek ku aing. Ge leumpang geus teu bisa. Ka icuna teh kadi cenah akod abah, urang kadek cenah jelema kitu mah. Aduh ampun. Keun bae teh ka harti bae kitulah. Ya, inilah duniawi namanya. Karena itu kalau kita tidak selamat di akhirat, rugi sekali. Ini jalannya. Kedua, dengan syariat dari Allah itulah jalan jelas. Karena syariat itu asal artinya kan jalan. Lalu diartikan, aturan Allah diartikan syariat, disebut syariat. Aturan Islam disebut syariat. Padahal arti asalnya syariat itu jalan. Syari itu jalan raya. Kalau di Mekah ada syari Umar bin Khattab, syari Abu Bakar, jalan Abu Bakar begitu. Jalan itu sarana sampai kepada tujuan. Salah jalan tersesat. Kalau mau ke akhirat ke surga ini jalannya. Syariat itu adalah jalan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Kemudian syariat itu dalam arti jalan menuju air. Sedangkan air diantara fungsinya menghidupkan jasad. Itu kan air sangat penting dalam kehidupan. Kalau bapak ibu sanggup tidak makan 7 hari, tapi tidak mungkin tidak akan sanggup tidak minum 5 hari. Karena air lebih penting. Ibu kalau pagi lebih dulu rebus air kan. Udang teh jona heur cai we. Bapak-bapak kitu isu keneh teh asal cai we heula. Lepet 2. Aturan Allah syariat ini disebut apa? Aturan Allah disebut syariat karena diantara fungsinya menghidupkan jiwa manusia.
Kalau pemimpin menjauhkan rakyatnya dari Quran, maka ini akan tersesat dan jiwanya mati. Kalau jiwa rakyatnya sudah tidak hidup secara hakiki, pasti capek ngurus deh. Nah, ada ngurus apa? Kalau jiwanya hidup bukan ngurus, mimpin. Karena itu bapak jaga agar istri itu hidup jiwanya, anak itu hidup jiwanya, maripuh pak dan mimpin. Memimpin yang hidup. Hari nu maot mah lain mimpin, ngurus. Jadi lamun bapak niatnya ngurus anak pamajikan pasti ripuh. Memimpin pak, jiwanya hidup, yang hidup bisa mendengar, yang hidup bisa melihat, yang hidup bisa berpikir, itu. Jadi teribuh. Nah karena itu kalau pemimpin bangsa ini menjauhkan rakyat dari Quran, berarti dibiarkan jiwanya mati. Ya secara majazi ini. Karena itu capek. Tingali Presiden Jokowi begang. Pusing, capek. Kenapa? Ngurus. Tapi kalau hidup jiwanya, kabinetnya hidup jiwanya dan seterusnya, tidak terlalu sulit ini. Kenapa? Karena memahami yang hidup itu bisa melihat, yang hidup bisa mendengar, yang hidup bisa berpikir. Yang didengar itu kan diolah, lalu dibuat kesimpulan, iya atau tidak, gitu. Makanya tidak akan ada yang hidup itu istilahnya apa? Iya tanpa iya paham. Wah, kan didik begitu dalam Quran. Jangan kamu ikuti kalau kamu belum tahu, gitu kan? Wala taqfu ma laisa laka bihi. Nah, gitu. Hidupkanlah. Di keluarga kita terus berusaha agar hidup jiwanya. Ari geus hirup mah Pak ngarti itu maloba amek-amekan ibu. Ayo we nyarekan budak. Ngejeuna karena belum hidup. Anak ibu harus paham. Nitah meuli pecin ka budak ka warung usia 4 tahun. Tidak guan teh datang-datang disusul keur ngopi kerupuk. Kenapa? Karena di anak belum ada, belum tertasawur apa pecin itu. Nah begitu. Karena itu bukan salah anak tapi salah ibu. 3 tahun teu naik-naik. Akhirnya rapat guru memutuskan taikeun we. Geus bosan ningali beungeutna. Sepakat we taikeun. Tapi ada usul seorang guru teh, ya jangan begitu saja, cara naik bere pertanyaan hiji we lah. Itu. Ya, sepakat, panggil budakna ku guru eta teh. Mane naik tapi jawab dia pertanyaan hiji we. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Itu. Anak itu bilang, "Duka teu rumaosna bibi." Nu bener saha duka cenah. Duka mun rencangan mah. Angger teu ngaku. Akhirnya orang tuanya bilang, "Kene Pak Guru ku abdi urang tanya di imah." Besoknya orang tuanya lapor, "Angger ku abdi teu ngaku cenah." Sakitu geus diteungeulan. Jadi itu nu bodoh teh saha? Guru, murid atau kolotna? Bas halu ada belegu gabe. Apa mau seperti itu kita mewujudkan generasi yang akan datang? Ini tanggung jawab siapa ini? Gitu Pak. 1 tuh Pak. 2. Ada seorang gubernur membuat taman. Karena sibuk tidak Jumat. Di khotib Jumat bacakan ayat Quran. Itu dalam surat apa? Karena membangun mahlige di gunung-gunung. Tindakan menjadi dolim dan lain sebagainya. Anak gubernur ada. Anak gubernur paham ya ke bapak aing cenah ngomong teh. Nah, itu dilaporkan kepada gubernur, "Pak, pecat cenah khotib teh tah, tong dipake deui." Sudah berani mengkritik bapak di muka umum. Bagaimana kata gubernur itu? "Justru ini bapak itu berterima kasih. Moal bapak salah ada yang mengingatkan."
nu kieu nu kudu dikukut mah gitu. Karena yang begini biasanya dilepas, akhirnya yang ada itu hanya orang-orang yang tidak hidup jiwanya, yang iya saja. Mau bagaimana ini? Nah gitu ya. Ini gambaran saja, Bu. Panci dibebetkeun, gomreng, budak didegungkeun, umur 5 tahun nyaho naon. Ka budak teh ngarti henteu bieu suara panci tarik. Bapana cicing we yang hareupan ci kopi. Atuh budak stres. Kenapa? Karena belum tahu kenapa begini, belum paham. Degungkeun deui pan sira budak teh mata kudu sakola ngarah ngarti hirup mah. Budak teh beuki olohok we. Tungtungna mah pok we pan, mata tong kana kopi wae jadi belet hirup teh. Ngadok ke duit bapana tuna na meja jempe we. Dasar matre. Gitu. Inilah ya dalam kehidupan ini ya. Jadi kita berusaha, Quran itu berusaha menghidupkan jiwa manusia. Umar bin Khattab yang mati tindakannya kasar, membunuh, berzina, mencuri, dihidupkan jiwanya. Setelah hidup tahu apa yang mesti dilakukan. Ternyata tangan ini bukan untuk membunuh tapi menolong. Ternyata pikiran ini bukan untuk dolim tapi untuk keadilan. Jadi khalifah yang adil. Sulit sampai sekarang. Gubernur mau memperlebar masjid, tempat ibadah, kan kehalangan ku rumah kakek-kakek saung, tanah Sagewo, cek gubernur bongkar karena ini untuk kepentingan umum. Cek si Aki teu bisa cenah. Aki ieu teh keur kepentingan umum. Cek si Aki kumapan Aki teh bagian tina umum teh nya. Tuh teu katingali da Aki-aki mah. Jadi yang disebut kepentingan umum teh pejabat gitu, orang kaya, pengusaha. Ini yang kecil ini enggak terlihat ini. Cek si Aki kan Aki bagian dari umum yang harus diperhatikan. Teu bisa cenah. Ah, bongkar we. Lapor kepada khalifah, khalifah menetapkan tidak boleh hentikan pembangunan jika ada kedoliman. Bukan tidak boleh memperluas, tetapi jangan ada itu saja. Kata gubernur ki moal geus nah dicari ku khalifah. Kumaha cek si Aki nya sok bongkar cenah tuh. Aki teh heureuy henteu bener pek we. Aduh tadi cenah ngarang Aki mah lain awal ku tanah Sagewo. Lain awal ku saung butut tapi awal ku keadilan. Keadilan lebih bernilai. Ku Aki geus katarima keadilan pek wae saung mah. Itu masalahnya. Nah di sini yang sering kali riweuh teh gitu ya. Ya saya maju nyalon jadi presiden da eueuh nu milih. Karek bicara ke istri saya di rumah, Gus Dur jadi presiden, cing saya mau nyoba-nyoba nyalon jadi bupati, diraku tuh bisa. Kalah seuri, cing mah matulus. Nah cenah matulus, tong goro batur, nu di imah we jeung seurikeun. Nah inilah gambaran ya. Mudah-mudahan karena itu saya sering mendorong jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti baca Quran. Dari mana lagi yang bisa menghidupkan jiwa? Kalau jiwa sudah tidak tidak bernilai. Seperti itulah gambarannya. Karena itu ikuti syariat dari Allah melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Ikuti kerasulannya, jangan mengikuti kemuhammadannya. Kemuhammadannya mah terserah lah, mau nurutan rek entu, rek janggotan pek udah dicarek. Tapi kalau berkeyakinan harus pakai dalil. Ini bukan kerasulan, ya mah jibiliyah. Pakai baju Arab, jaranggotan, ngabring, pajero, pasukan jenggot Rasul. Silahkan gitu. Iya. Silahkan. Ayo mas seneng we silahkan. Mau taasi we kepada beliau silahkan.
tetapi jangan dipisahkan risalahnya. Ari baju kudu juga orang Arab, ari sholat beda-bedakeun bae asal damai. Ini kan sudah keliru. Padahal salat itu risalah. Pakaian itu bentuknya jibiliyah. Nah ini yang saya khawatirkan sekarang. Jadi orang digiring kepada jibiliyahnya, kemanusiaannya, meninggalkan risalahnya. Nah gitulah. Karena itu saya dengan Ustadz Amin, dengan Dewan Hizbah sengaja saya pilih masalah-masalah yang berbeda pendapat dengan yang lain, saya beri solusi. Saya terbitkan buku kecil itu 10 masalah, nungtu teke 10 deui. Yang penting Bapak Ibu baca aja lah itu sebagai pegangan. Mau dipakai dakwah pada yang lain silakan. Hasil penelitian, rujukannya dijelaskan, derajatnya dijelaskan. Silakan untuk dibaca, disiapkan buku-bukunya. Asal maca. Atuh Ustad teu kedah ngagaluh cenanya, teu boga pikiran. Ya ini kan dari Jamiah Napako saya kembalikan lagi dana itu. Pokoknya ini saya bisa menyampaikan, mensosialisasikan risalah. Iya, mudah-mudahan ini menjadi jariah untuk bersama, menjadi pahala untuk kita bersama. Dugi kadieu nya heula, saya tuh ada acara lagi, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Sekali lagi yang mau saum besok silahkan, sunat hukumnya. Saum Tasu'a, Syuro 9, 10 Muharram. Caranya seperti biasa saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.